Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita mau belajar ukuran penyebaran data tentang simpangan rata-rata. Oke, atau kita sering menyebutnya deviasi rata-rata. Simpangan itu deviasi, sama ya. Kalau kita nanti berikutnya kita sebut SR gitu. Nah, di dalam simpangan rata-rata itu ada tanda seperti ini ya, namanya harga mutlak. Di dalam harga mutlak itu nilainya harus selalu positif. Begitu. Walaupun di dalamnya hasilnya itu negatif. Contohnya di dalam harga mutlak itu ada negatif 5, maka dia nilainya selalu positif. Jadi harga mutlak negatif 5 itu 5. Kemudian harga mutlak dari negatif 0,3777. Nah, itu positif 0,37 dan seterusnya. Kalau pecahan, nah pecahan di harga mutlak begitu hasilnya ya tetap positif. Gitu ya. Jadi, angka yang di dalam harga mutlak itu nilainya selalu positif. Nah, kalau sudah positif, ya tetap positif, gitu ya. Timbangan rata-rata seperti ini datanya X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini data yang diketahui, kemudian X bar itu rata-ratanya. Jadi mau nggak mau kita nyari rata-rata dulu, begitu. Oke, kemudian N itu banyaknya data. Contohnya, hitunglah simpangan rata-rata dari data 4, 5, 6, 3, 8, 7, 9, 5, 6, 8. Oke, yang pertama kali kita cari adalah mencari rata-rata. Karena nanti rumusnya simpangan rata-rata itu melibatkan rata-rata. Carilah rata-ratanya dulu. Sekian ini dijumlah, dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 10. Ketemulah dia rata-ratanya 6,1. Rata-rata biasa deh ini dijumlah dibagi 10 itu karena banyaknya data ini 10. Nah, ketemu 6,1 gitu. Oke, data yang pertama ini X1-nya 4, X2-nya 5, dan seterusnya. Ini 4 dari sini ya, 4 dikurangi 6,1, 5 dari sini, 5 dikurangi 6,1, 6,1-nya dari rata-ratanya itu. Dan seterusnya sampai datanya itu habis, sampai selesai ini. Nah, ketemulah kan di sini negatif 2,1, tapi di dalam harga mutlak, maka dia jadi 2,1 dan seterusnya. Ada yang nggak negatif loh, 1,9 ya tetap 1,9. Nah, semuanya ini sudah positif, dibagi 10 karena banyaknya data. Jadi, simpangan rata-ratanya 1,52. Itu untuk data tunggal seperti itu. Nah, untuk data berbobot juga sama. Cuma kan kalau data berbobot itu kan frekuensinya banyak. Nah, nanti dikalikan frekuensi, rumusnya juga sama. Dikurangi rata-ratanya. Jadi mau nggak mau carilah rata-rata dulu. Uh, X dikali F. Dicari rata-rata, dikalikan semua, dijumlah. Nah, rata-rata itu kan dibagi jumlah frekuensi dikali X-nya, dijumlah, frekuensi ketemulah rata-ratanya 6,15. 6,15 ya rata-ratanya. Nah, ini 4 ini berasal dari X-nya. 6,15 karena rata-ratanya dan seterusnya dikurangi. Habis itu kan ada harga mutlak nih. Harga mutlak ya, harga mutlak. Nah, dari negatif 2,15 kalau dikasih tanda harga mutlak kan jadi positif. Oke. Nah, ini dipositifin semua karena ada harga mutlaknya. Kemudian dikalikan frekuensi. Frekuensi itu yang ini. Nah, ini 2 kali 2,15 ketemulah. 1,1 dikali 4 dan seterusnya. Ketemu 19,4. Ini jumlah dari sekian ini. Nah, yang namanya simpangan rata-rata 19,4 dibagi 20 itu banyaknya. Simpangan rata-ratanya 0,97 gitu. Gitu ya, paham ya? Itu untuk
data berbobot. Kemudian yang untuk data kelompok seperti ini, yang untuk data kelompok sama, nyari rata-rata dulu. Nyari rata-rata dulu, prosesnya juga sama. Nah, kalau tadi itu datanya, kalau ini nilai tengahnya. Kalau mau nyari rata-rata kan cari nilai tengah dulu. Oke, F kali nilai tengah. Nilai tengah itu caranya mencari kalau lupa ya 40 ditambah 49 dibagi 2. Ditambah dulu baru sama dengan terus dibagi 2. Ini namanya nilai tengah gitu. Nah, nilai tengahnya dikalikan frekuensi semuanya dibagi itu namanya nanti ketemu rata-rata. Ini rata-ratanya 69,5. 69,5 ya, rata-ratanya 69,5. 44 itu dari XT, 44,5 dikurangi 69,5 negatif. Terus di sini jadi positif karena harga mutlak itu nilainya selalu positif. Oke, jadi ngisinya ke sini deh, biar kita eh, nggak bolak-balik gitu. Terus ini 4 itu dari frekuensinya 4. 25 dari sini nggih, terus dikali sama dengan ini. Nah, ini juga iya, ini tuh 54,5 dikurangi 69,5 itu kan jawabannya negatif 15. Di harga mutlak jadi 15. 15 dikali 5 itu 75 dan seterusnya gitu. Nah, ini dijumlah lagi. Jawabannya itu jumlahnya 450 dibagi 40. Nah, jadi simpangan rata-ratanya untuk data kelompok 11,25. Gitu ya. Jadi dek, yang namanya rata-rata itu dipakai terus untuk perhitungan. Oke, terima kasih. Semoga paham, semoga bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.